Prabowo, krisis dan kedaulatan yang dipertanyakan dunia. Dunia mulai menyorot Indonesia dengan nada yang berbeda. Bukan lagi tentang negara berkembang yang stabil di Asia Tenggara. Bukan lagi soal optimisme ekonomi pasca pandemi. Tetapi tentang satu pertanyaan besar yang kini mulai beredar liar di media internasional dan media sosial. Mengapa di era Prabowo Subianto, Indonesia justru tampak berjalan menuju krisis sendirian? Pemerintah itu dihujat oleh masyarakat, presiden kita yang sedang dibully itu sedang mempertahankan kedaulatan negara. Framing itu semakin brutal ketika sejumlah pengamat mulai mengaitkan situasi hari ini dengan era Presiden Soeharto menjelang keruntuhan 1998. Narasi tentang kekuasaan yang terlalu terpusat, kebijakan ekonomi yang agresif, hingga pendekatan negara yang dianggap semakin keras terhadap rakyat kecil mulai kembali muncul ke permukaan. Namun di sisi lain, muncul pula kelompok yang membela Prabowo. Mereka menilai tekanan yang terjadi bukan semata kesalahan pemerintah, melainkan bentuk perlawanan global terhadap Indonesia yang dianggap mulai berani keluar dari ketergantungan asing. Dan disitulah pertarungan narasi dimulai. Pada krisis Asia 1997, hampir seluruh negara di kawasan tumbang. Thailand, Korea Selatan, Malaysia, hingga Indonesia sama-sama dihantam badai moneter. Tetapi fakta paling pahit adalah Indonesia menjadi negara yang paling lama bangkit. Negara lain pulih dalam 2 atau 3 tahun. Indonesia membutuhkan hampir 6 tahun untuk benar-benar stabil kembali. Tetapi kini situasinya berbeda. Yang membuat publik bertanya-tanya adalah mengapa gejolak kali ini terasa sangat spesifik menghantam Indonesia. Di tengah kondisi global yang tidak separah 1997, rupiah justru terus menjadi korban. Kepercayaan pasar mulai diperdebatkan, investor disebut mulai berhitung ulang, dan media sosial langsung bergerak liar membangun spekulasi. Nama Jokowi bahkan masih terus dibawa-bawa dalam perdebatan publik. Banyak yang membandingkan bahwa di era Jokowi, isu krisis ekonomi tidak terdengar sedramatis sekarang. Padahal secara geopolitik, Jokowi juga tidak sepenuhnya tunduk pada kepentingan Amerika Serikat. Indonesia di era Jokowi tetap bermain dengan Cina, Rusia, hingga BRICS. Tetapi tekanan terhadap rupiah tidak sebesar hari ini. Lalu publik mulai membaca simbol-simbol politik yang dianggap janggal. Ketika konflik Timur Tengah memanas, sejumlah tokoh internasional dan petinggi negara justru terlihat mendatangi rumah Jokowi dan Yusuf Kala, bukan istana presiden, bukan Prabowo Subianto. Di mata publik, ini melahirkan pertanyaan yang sangat sensitif. Apakah dunia sebenarnya belum benar-benar percaya kepada Prabowo? Sebagian menganggap banyak pernyataan Prabowo terlalu emosional, terlalu penuh retorika, tetapi minim kepastian arah ekonomi. Istilah omon-omon kembali dipakai publik sebagai sindiran keras terhadap berbagai janji besar yang dianggap belum menyentuh realitas rakyat. Dan ketika Prabowo menyatakan bahwa anjloknya rupiah tidak terlalu berdampak di desa, pernyataan itu dianggap menunjukkan jarak antara elit kekuasaan dan realitas ekonomi rakyat bawah. Sebab faktanya, ketika rupiah melemah, harga kebutuhan ikut bergerak, biaya produksi naik, harga pupuk, BBM, logistik, hingga pangan ikut tertekan. Desa bukan ruang kosong yang kebal dari ekonomi global. Namun pembela Prabowo juga tidak sedikit. Mereka justru melihat tekanan terhadap rupiah sebagai konsekuensi dari keberanian Indonesia menolak ketergantungan lama terhadap IMF dan sistem keuangan global. Nama Purbaya bahkan ikut disorot setelah muncul narasi bahwa pemerintah menolak skema pinjaman IMF. Purbaya menolak pinjaman 25-30 miliar dari IMF tahun 2026 April. Dan kalau kita lihat sekarang rupiah melemah ke 17.668 dan bahkan menurut Astronaci bisa ke 18.220. Akibat bulan April kemarin pinjaman IMF ditolak. Problem blunder dari kementerian, dari aparatur negara yang makin memberatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Bagi kelompok ini, IMF bukan sekadar lembaga bantuan keuangan. IMF dianggap simbol kendali pasar global terhadap negara berkembang. Maka, ketika Indonesia mencoba keluar dari pola lama, tekanan terhadap rupiah dianggap sebagai bentuk hukuman pasar. Narasi ini semakin menguat setelah Prabowo mendorong agenda besar kemandirian nasional, mulai dari hilirisasi, food estate, hingga reformasi tata kelola ekspor sumber daya alam. Tetapi di balik ambisi besar itu, muncul kritik yang sangat keras. Food estate dituding menjadi proyek ambisius yang menggusur masyarakat adat dan pedalaman.
Tanah rakyat disebut dikorbankan atas nama kemandirian pangan. Negara dianggap semakin arogan dalam mengejar cita-cita ekonomi tanpa mendengar suara masyarakat kecil. Kepada Presiden Prabowo, kami meminta kamu jangan melihat di kota, namun juga di pelosok lihat kami. Kau bilang tentara kau nggak sopan kau ngomong. Kalian mengklaim, tapi kalian ada bukti. Tidak ada bukti dari mana? Pembacokan antara masyarakat dan juga dengan kepolisian. Itu betul-betul ngeri, Pak. Jika Polres juga nanti tidak menindaklanjuti laporan kami, maka hal ini akan kami tarik ke ranah hukum dan hukum rimba yang ada di Kabupaten Sintang. Sabang Merah Borneo. Dan kini, kontroversi kembali memuncak lewat kebijakan baru ekspor nasional. Pemerintah melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau disingkat DSI akan menjadikan BUMN sebagai pintu utama ekspor komoditas strategis seperti batu bara, CPO, dan ferroalloy. Dalam fase kedua kebijakan itu, BUMN bahkan akan menjadi satu-satunya pihak lawan transaksi pembeli luar negeri. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan menghentikan kebocoran keuntungan ke luar negeri. Tetapi pasar membaca situasi berbeda. Investor khawatir negara mulai terlalu jauh masuk ke mekanisme perdagangan bebas. Dunia usaha mulai cemas terhadap potensi monopoli dan sentralisasi ekspor. Yang lebih mengejutkan, muncul fakta bahwa selama ini banyak perusahaan tambang Indonesia menggunakan anak usaha trading di luar negeri, termasuk di wilayah tax haven seperti Singapura. Keuntungan besar justru lebih banyak berputar di luar Indonesia dibandingkan masuk ke emiten dalam negeri. Dan disinilah Prabowo mencoba memukul balik sistem lama. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal benar atau salah, tetapi apakah cara yang dipilih Prabowo akan menyelamatkan Indonesia atau justru mengulang sejarah pahit yang pernah menjatuhkan Soeharto? Karena sejarah Indonesia selalu menunjukkan satu pola yang sama. Ketika kekuasaan terlalu percaya diri atas nama negara dan rakyat mulai merasa ditinggalkan, maka krisis bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kepercayaan.